Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro-Rahman dan masih tetap di channel Bro-Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang penjelasan asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa di session kali ini saya akan share video tentang hal tersebut teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis masih banyak sekali yang belum memahami tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di session kali ini saya akan share hal seperti itu teman-teman ya. Semoga saja nanti teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis itu bisa memahami, kemudian bisa mengerti, dan kemudian ya minimal tidak was-was ya. Tidak was-was, tidak gelisah, karena sudah mulai memahami tentang apa itu gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang belum paham, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis itu masih banyak sekali yang belum memahami tentang apa sih itu sebetulnya gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Dan ketika belum memahami itu ya bisa menimbulkan ketakutan, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan aslam itu ya sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kebingungan tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis, jangan khawatir teman-teman ya, semuanya itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah biar kalian tidak tidak mengalami was-was, gelisah karena masih mengalami ketakutan bahwa asam lambung itu berbahaya, mari kita kenali gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di pertama kali saya akan jelaskan dulu tentang pengertian atau misalkan penjelasan tentang gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Gangguan asam lambung itu adalah gangguan di mana ketika asam lambung itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Asam lambung itu bekerja maksimalnya itu kan ya lahirnya gini teman-teman ya, kita mengkonsumsi makanan, kemudian mengurai makanan itu atau mencerna makanan itu, nah kemudian nanti nilai gizinya itu nanti diserap oleh usus kita. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang asam lambungnya itu tidak bekerja dengan maksimal gitu teman-teman, atau tidak bekerja dengan semestinya. Nah kalau seandainya tidak bekerja dengan maksimal atau tidak bekerja dengan semestinya, nah itu bisa dikatakan dengan gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Nah kemudian apa sih hubungannya dengan GERD gitu kan ya? Nah itu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis itu banyak keragam ya, banyak keragam diagnosa sama dokternya. Ada yang terkenanya itu diagnosanya itu cuma asam lambung, kemudian ada yang GERD juga gitu teman-teman ya. Nah GERD itu adalah cuman dampak saja gitu teman-teman. Jadi GERD itu adalah hasil ketika asam lambung itu tidak normal gitu teman-teman ya. Nah mari kita kenali juga GERD-nya gitu teman-teman. Apa sih itu sebetulnya GERD?
GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease gitu teman-teman, kalau bahasa kitanya itu adalah makanan yang kembali teman-teman ya. Nah, kenapa makanan kita itu kembali ya? Ketika kita sudah cerna gitu teman-teman, kita sudah makan, masuk nih makanannya, kemudian makanan itu bisa kembali keluar gitu teman-teman ya. Itu karena ada dorongan yang kuat dari dalam lambung kita teman-teman, dan dorongan yang kuat itu biasanya dilakukannya oleh gas yang ada di dalam lambungnya teman-teman ya. Nah, kenapa lambung kita itu ada gasnya teman-teman ya? Nah, kembali lagi sama asam lambungnya, karena asam lambungnya tidak normal atau kurang bekerja dengan baik, atau misalkan kurang bekerja dengan semestinya. Nah, itu teman-teman, jadi gangguan asam lambung itu nanti menyebabkan gas. Nah, gas itu mendorong makanan itu menjadi keluar lagi. Nah, itu dikatakan dengan GERD gitu teman-teman. Jadi untuk GERD itu sebetulnya hasil ya, hasil atau dampak dari ketika asam lambungnya itu tidak normal gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan khawatir ya kalau misalkan ketika kalian mengalami begah, kembung, nah itu bisa dikatakan dengan asam lambung tidak normal. Kemudian kalau misalkan kalian mempunyai sensasi terasa mual gitu teman-teman, ada kembungnya, mual gitu, sampai muntah juga gitu teman-teman ya. Nah, itu dikatakan dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu untuk asam lambung dan GERD. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kecemasan teman-teman, dengan anxiety disorder atau dengan psikosomatis? Nah, itu kan teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung biasanya paling tidak mau menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit gitu teman-teman dari asam lambung, karena belum memahami bahwa itu cuma asam lambung saja gitu teman-teman ya. Nah, akhirnya mengalami ketakutan ya, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, was-was, gelisah gitu teman-teman. Ditambah lagi kita itu berpikirnya itu ke arah-arah yang tidak diinginkan, karena memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis paling tidak mau sekali menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu teman-teman, dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis paling tidak mau itu menghadapi tentang kematian. Nah, itu teman-teman, jadi ketika ada sensasi sedikit, kita tuh selalu mengait-ngaitkan dengan kematian, kemudian selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit yang berbahaya. Nah, itu teman-teman, nah itu menjadi trauma tersendiri teman-teman, dan ketika sudah ada trauma ya justru nanti ketakutannya itu akan berkelanjutan teman-teman ya, akan terus hadir setiap harinya gitu teman-teman, kalau seandainya ada sensasi juga gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, artritis psikosomatis, kenapa bisa mengalami ketakutan ya, memang karena hubungannya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Ketakutan itu biasanya diawali dengan kejadian dulu gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit baru kita mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Karena ketika ada sensasi itu ya kitanya itu berpikirnya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian untuk psikosomatis teman-teman, apakah itu psikosomatis? Nah, kalau seandainya psikosomatis itu berbeda dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih teman-teman ya. Kalau seandainya kecemasan berlebih itu biasanya ada kejadian dulu ya, ada sensasi dulu gitu teman-teman, ada sensasi dulu, baru kita mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Nah, tetapi berbeda dengan psikosomatis. Kalau psikosomatis itu biasanya dari pikiran dulu, baru medisnya yang terasa gitu teman-teman. Salah satu contoh kecil lah. Jadi ketika kita lagi nyaman nih, lagi nyaman, lagi nyantai, lagi rileks gitu teman-teman. Intinya kita sedang enak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita itu teringat tentang penyakit, teringat tentang sensasi, malah timbul nanti berharap-harap gitu teman-teman ya. Apakah nanti sensasi hadir lagi enggak ya? Atau misalkan nanti kita itu kambuh lagi enggak ya? Nah, kalau seandainya selalu berpikir seperti itu teman-teman ya, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, dan baru di situ ya sensasi medisnya hadir gitu teman-teman ya. Padahal kita itu ada sedang nyaman-nyamannya gitu teman-teman ya, karena memang selalu berpikir seperti itu ya, akhirnya kita itu ada rasa tidak nyaman juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk psikosomatis itu adalah di mana ada rasa medis yang lahir karena memang pemikiran dulu gitu teman-teman ya, berbeda dengan anxiety disorder. Jadi anxiety disorder itu atau kecemasan berlebih itu hadirnya
ketika ada kejadian dulu atau ada sensasi dulu baru kita mengalami cemas gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak mengalami kejadian dulu gitu teman-teman ya. Kemudian ada cemas mendadak gitu teman-teman ya, ada cemas mendadak gitu, tiba-tiba cemas. Padahal kita itu barusan lagi nyantai kan ya, lagi nyantai gitu. Kemudian tiba-tiba ya ada rasa cemas padahal lagi enak-enaknya kan gitu ya. Dan itu juga bisa membuat bingung juga gitu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau seandainya anxiety disorder itu atau kecemasan berlebih itu semuanya hadir itu sebetulnya tidak tanpa ada penyebab dulu gitu teman-teman ya, tidak tanpa ada penyebab dulu gitu teman-teman ya. Mungkin saja kalian itu gula darahnya sedang turun gitu teman-teman, karena untuk gula darah itu turunnya itu bisa setiap jam, bisa setiap menit gitu teman-teman perubahannya. Dan perubahan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu perubahannya sangat terasa sekali teman-teman ya, tiba-tiba ser gitu kan ya, ada perubahan sedikit ser. Nah ketika perubahan itu ya, nah itu kita itu tidak kita inginkan teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling tidak mau sekali menghadapi atau mengalami perubahan teman-teman. Sementara perubahan itu ada setiap harinya, bahkan setiap menitnya itu ada perubahan itu ya, baik dari gula darah, baik dan lain-lainnya juga gitu teman-teman. Dan untuk gula darah itu sebetulnya tidak ada sensasi sebetulnya, cuman ada agak terasa saja gitu teman-teman. Dan untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mereka juga mengalami gula darah turun gitu setiap menitnya teman-teman ya, karena nilai sensitif tubuhnya itu sedang normal-normal saja, jadi tidak terasa gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensitifnya sedang benar-benar tingginya gitu teman-teman, jadi ada perubahan gula darah turun itu terasa gitu teman-teman ya, ser gitu kan ya teman-teman ya. Nah ketika ada perubahan seperti itu menjadi agak lemah sedikit gitu teman-teman, walaupun cuman agak lemah sedikit, walaupun misalnya seperti itu gitu teman-teman ya, karena memang kitanya tidak mau menghadapi hal seperti itu, akhirnya kita pikirannya itu langsung otomatis ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Aduh ini apa lagi nih. Nah tanpa disadari itu kecemasan hadir di situ. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, Pak saya itu tidak ada sensasi nih, tapi kenapa nih cemas itu kok tiba-tiba hadir gitu teman-teman ya. Nah kecemasan hadirnya dengan tiba-tiba itu karena memang ada perubahan di tubuh kita teman-teman, dan perubahan di tubuh kita itu terasa. Kenapa perubahan itu terasa sama kita? Karena memang kitanya sedang benar-benar sensitif. Nah itu teman-teman, biasanya perubahan yang paling sering itu di gula darah gitu teman-teman, karena untuk gula darah itu tidak stabil setiap harinya teman-teman, bahkan setiap menitnya itu tidak stabil ya. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, seperti itu teman-teman ya. Dan sialnya perubahan itu sangat terasa sekali bagi kita gitu teman-teman. Dan karena memang kitanya tidak menginginkan perubahan gitu teman-teman ya, kemudian pemikirannya langsung memicu ke hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Waduh ini apa lagi nih, dan tanpa disadari di situ cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk anxiety disorder itu adalah kejadian dulu baru kita takut dengan sesuatu gitu teman-teman ya. Kita ada rasa takut, rasa cemas gitu teman-teman ya. Berbeda dengan psikosomatis. Kalau psikosomatis itu ada rasa tidak nyaman di badan karena memang kitanya berpikir dahulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, paling disarankan setiap harinya itu selalu berpikir sehat setiap harinya gitu teman-teman ya. Saya sehat, saya kuat ini, saya sembuh ini. Nah itu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian berpikir seperti itu setiap hari gitu teman-teman ya, nanti tubuh kalian itu bisa merespon dengan sendirinya. Kita sehat karena pada intinya kalian itu sehat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan kalian itu psikosomatis itu menjadi mengendalikan kalian gitu teman-teman ya. Mengendalikan kalian itu dikala kitanya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nanti hasilnya kita juga ada rasa tidak nyaman, baik di medis, baik di perasaan. Nah itu teman-teman, nah makanya yang namanya psikosomatis itu alangkah baiknya kita pergunakan dengan hal-hal yang baik gitu teman-teman. Contohnya, berpikirlah yang jernih-jernih, berpikirlah yang membangun, berpikirlah yang menyehatkan teman-teman ya. Saya sehat, saya kuat,
saya sembuh, saya bahagia teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian terus berpikir seperti itu, saya sehat ini, saya kuat gitu teman-teman ya. Tanpa disadari nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya. Dan kalian itu bakalan sehat, bakalan sembuh teman-teman, bakalan bahagia teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pergunakan psikosomatis itu dengan baik gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu juga sama lah, saya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu meratapi nasib teman-teman ya, selalu mengingat-ingat tentang penyakit, bahkan selalu berharap-harap walaupun sedang nyaman gitu teman-teman ya. Ini sedang nyaman nih, nanti sensasi hadir lagi nggak ya? Besok kambuh lagi nggak ya? Seperti itu teman-teman, dan tanpa disadari ya akhirnya nggak nyaman juga teman-teman. Minimal ada apa ya, badan pegal-pegal gitu teman-teman, dan itu sebetulnya itulah hasil dari psikosomatis. Jadi ada sensasi medis yang tidak nyaman karena lahirnya dari pemikiran kita. Nah itu teman-teman salah satu contoh kecil. Itu udah bosan sih sebetulnya saya menyampaikan tentang contoh di jeruk itu ya teman-teman ya. Itu contoh kecil lah kalau seandainya kalian membayangkan jeruk gitu teman-teman, jeruk lemon yang sangat asam sekali teman-teman ya. Kalau seandainya kita bayangkan ya, kita bayangkan kita kupas kulitnya gitu teman-teman ya, kemudian kita bayangkan juga kita mencicipinya gitu teman-teman ya, dan kita mengetahui rasanya asam gitu teman-teman ya. Nah itu jeruknya cuma bayangan teman-teman ya, tetapi ada respon tubuh yang terjadi teman-teman ya, air liur kita keluar. Nah itu teman-teman, itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Jadi apa yang kita pikirkan, tubuh merespon dengan sendirinya. Jadi ada respon tubuh itu karena memang kitanya berpikir dahulu. Nah itu teman-teman, itu yang namanya dengan psikosomatis. Nah makanya dulu juga ketika sudah mulai memahami ke sana, saya juga mencoba setiap harinya itu, walaupun ada sensasi sedikit-sedikit gitu teman-teman ya, saya selalu bilang dalam hati saya, ini tidak apa-apa karena memang tidak apa-apa sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Saya sehat karena memang pada dasarnya saya itu sehat gitu teman-teman ya. Saya kuat karena memang pada dasarnya kita itu kuat. Nah itu teman-teman, dan kalaupun misalkan kita merasa lemah itu karena memang kitanya berpikir lemah. Nah itu teman-teman, coba kalau misalkan kalian bayangkan saja, berpikir saja begini, kita kuat karena memang kalian kuat ya. Jadi berpikirnya itu saya kuat nih, saya kuat. Nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya karena sering berpikir seperti itu, kuat gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari tubuh kalian merespon dengan sendirinya dan kalian itu kuat. Nah itu teman-teman, dan untuk salah satu contoh kecil saja, orang ketika mengangkat beban, kalau seandainya bebannya itu dia tidak mampu mengangkat bebannya gitu teman-teman ya, dan kalau seandainya dia fokus sama pikirannya, saya mampu, saya kuat gitu teman-teman ya, kemudian teriak juga saya mampu gitu teman-teman, dan ketika mengangkat dia mampu. Nah itu teman-teman, nah itu psikosomatis juga gitu teman-teman. Jadi apa yang kita pikirkan, kita berpikir kita kuat, kita teriak kuat, ini saya kuat, saya bisa gitu teman-teman, dan akhirnya tubuh merespon dengan sendirinya, tenaganya hadir, kekuatannya hadir teman-teman ya. Nah itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi sangat penting sekali ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memanfaatkan psikosomatis kalian gitu teman-teman. Jangan sampai psikosomatis kalian itu berjalannya itu ke arah-arah yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman salah satu contohnya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan. Nah hasilnya nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, kalian menjadi sakit, kalian menjadi menderita, kalian menjadi lemah. Seperti itu teman-teman ya. Nah makanya berbeda ketika psikosomatis kalian gunakan dengan hal-hal yang baik, kalian berpikirnya itu saya sehat, saya kuat, saya sembuh. Nanti ketika kalian selalu berpikir seperti itu, nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya dan kalian itu sehat teman-teman ya, kalian itu sembuh, kalian itu kuat. Nah itu teman-teman, karena memang pada dasarnya sebetulnya itu kalian itu memang seperti itu ya, kuat, sehat, sembuh gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Semoga saja itu bisa menambah wawasan buat kalian. Dan perlu saya jelaskan, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai mempelajari sendiri, kemudian mulai memahami dan kemudian menerapkan ke diri saya sendiri. Dan alhamdulillah
bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman, hanya menjaga metodenya saja gitu teman-teman ya. Metodenya seperti apa? Kuncinya cuma 3P, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, kemudian melakukan metode-metode yang ringan-ringannya seperti minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, dan kemudian mengusahakan bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman, karena dari 99% yang kita rasakan itu teman-teman ya, itu memang karena dari psikisnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, yang minimal hanya sekedar menemani kalian lah saat sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan video teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.